Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa sekalian, perkenalkan saya Dr. Nahrawi SHMH, pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan atau sesi kali ini, saya akan menjelaskan hukum perdata tentang materi hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tentu saja yang pertama, saya akan menjelaskan agar sistematis terlebih dahulu menjelaskan tentang hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang nanti saya akan sebut Undang-Undang Perkawinan saja atau UUP. Tentu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga termasuk perundangan lainnya atau peraturan di bawahnya. Misalkan PP nomor 9 tahun 1975, ini juga kita gunakan sebagai dasar hukumnya. Kemudian kompilasi hukum Islam dan juga PP nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan dari PP 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Kalau sekarang ASN, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Saya lanjutkan bahwa dalam waktu yang singkat ini kurang lebih 25 sampai 30 menit mengenai fokusnya akan saya jelaskan ada 5, yaitu pengertian, kemudian yang kedua syarat-syarat, yang ketiga pencegahan, yang keempat batalnya perkawinan, yang kelima putus serta akibatnya, putusnya perkawinan serta akibatnya. Namun ada tambahan lagi saya kira, yaitu kedudukan anak, dan nanti ada tambahan juga tentang harta bersama. Saya lanjutkan. Pertama, pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau UUP, perkawinan ialah ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam kurung rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam kompilasi hukum Islam, jadi kompilasi hukum Islam ini ada 3 kelompok. Pertama di bab 1 itu hukum perkawinan. Yang kedua hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah. Jadi yang kelompok pertama hukum perkawinan itu berisi 170 pasal. Sedangkan yang kedua hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah itu 44 pasal. Sedangkan yang ketiga hukum perwakafan itu 14 pasal dan ditutup dengan 1 pasal ketentuan penutup. Jadi kalau ingin melihat mengenai
hukum perkawinan itu lihatlah di kelompok 1 atau bab 1. Ada 170 pasal dalam kompilasi hukum Islam. Saya lanjutkan kembali. Kalau dalam kompilasi hukum Islam yang namanya perkawinan itu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi kita tahu bahwa dalam rukun nikah itu kan ada akad nikah. Nah, ini akad nikah ini akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan. Pemirsa atau pendengar sekalian, kembali kepada pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau UP, itu ada beberapa kata yang penting yang harus kita garis bawahi di pasal 1 tersebut UP. Yang pertama, kata ikatan. Kata ikatan ini dapat saya jelaskan kalau kita mengacu kepada pengertian perikatan, tentu dalam lapangan harta kekayaan, walaupun lapangan harta kekayaan itu tidak memasukkan pengertian dalam perkawinan, tetapi kalau kita tarik benang merahnya, ikatan artinya terjadi perikatan antara dua pihak, yaitu laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Kalau kita mengacu kepada pengertian perikatan itu kan perikatan adalah hubungan hukum di mana pihak yang satu berkewajiban terhadap prestasi, pihak yang lain juga berkewajiban terhadap prestasi. Jadi pihak yang satu ada kewajiban, tentu ada hak juga. Pihak yang lain ada kewajiban, tentu ada hak juga. Jadi yang satu ada hak kewajiban, yang satu lagi juga ada hak dan kewajiban. Kalau dalam perkawinan, siapa pihak yang satu? Suami. Pihak yang satu lagi ya istri. Jadi suami ada hak dan kewajiban, istri ada hak dan kewajiban. Ini dari kata ikatan kalau kita melihat pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Jadi itu pertama yang digarisbawahi, kata ikatan. Saya lanjutkan kembali. Bahwa tadi perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih para pihak di mana yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, atau hubungan antara ijab dan qabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum pada objek perikatan. Itu kalau dalam bahasa tertibnya. Saya lanjutkan bahwa dalam Islam itu dikenal istilah hak suami terhadap istri dan hak istri terhadap suami. Ini sedang berbicara mengenai penjelasan kata ikatan nih, begitu luasnya. Atau dikenal dalam Islam itu hakuz zauji ala zaujatihi, dan sebaliknya hakul zaujati ala zaujiha. Atau kalau di Indonesia kan hak suami atas istrinya dan hak istrinya atas suaminya. Hak istri atas suaminya. Kemudian kata yang kedua yang mesti digarisbawahi dari pengertian perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kata lahir batin. Artinya bukan hanya ikatan sebatas pemenuhan. Jadi ikatan itu bukan hanya sebatas pemenuhan pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak semata-mata lahiriah saja, namun lebih jauh lagi dituntut adanya ikatan batin yang harus dipenuhi, yaitu kejujuran dan amanah. Jadi kalau dalam Islam itu mulia sekali bahwa ikatan itu bukan hanya persoalan lahiriah tapi juga batiniah. Nah, ini dituntut bagi para pihak, yaitu suami dan istri itu ada kejujuran dan ada amanah.
Makanya kalau kita mengacu kepada surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang nanti akan menjadi suami istri, kalau ikatannya tidak hanya lahiriah saja tetapi batiniah, ada kejujuran, ada amanah, maka akan terbina keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lanjutkan kembali kepada hukum perdata. Yang ketiga dari Undang-Undang Perkawinan pasal 1 tersebut tentang pengertian perkawinan, ada kata yang mesti digarisbawahi, ada kata antara seorang pria dan wanita. Nah, ini mengandung prinsip dasar perkawinan di Indonesia ini harus beda jenis. Jadi tidak ada perkawinan yang sejenis. Laki-laki dengan laki-laki saja, perempuan dengan perempuan saja. Ini tidak ada dalam peraturan hukum. Jadi hukum perkawinan di Indonesia tidak ada. Kemudian yang keempat, mesti kita garis bawahi lagi dari pengertian perkawinan, ada kata membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, mengandung asas. Nah, jadi mengandung asas nih, dari pengertian ini sudah mengandung asas monogami. Dan dalam perkawinan tidak boleh menentukan batas berakhirnya perkawinan untuk dinyatakan putus atau cerai. Jadi ada bahagia dan kekal itu mengandung asas monogami, dan dalam perkawinan tidak boleh menentukan batas berakhirnya perkawinan untuk dinyatakan putus atau cerai. Kalau di Indonesia itu sering disebut biasanya atau dalam bahasa agama itu kawin mut'ah. Kalau dalam bahasa budaya atau kebiasaan masyarakat, tentu ada masyarakat yang seperti ini kita tidak harapkan, yaitu kawin kontrak. Saya lanjutkan kembali tentang fokus bahasan kita yang kedua setelah pengertian, yaitu syarat-syarat. Nah, ini syarat-syarat perkawinan tentu kita masih mengelompokkan dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nanti yang hukum perdata itu yang terakhir ya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maksudnya. Itu terakhir akan saya jelaskan. Syarat-syarat perkawinan. Jadi syarat-syarat perkawinan itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kalau saya sebutkan tanpa ada bahasa-bahasa yang agak sulit gitu, ini kita bisa buka atau Anda bisa buka dalam pasal 6 dan seterusnya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di situ syarat-syaratnya ada persetujuan kedua calon mempelai, yang laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Maksudnya bisa dalam bahasa lain, belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Kemudian usia perkawinan atau usia kawin itu bagi pria 19 tahun, bagi wanita 16 tahun. Yang keempat, tidak ada larangan kawin. Tetapi kalau dalam bahasa yang tersusun, syarat-syarat perkawinan itu ada syarat material, ada syarat formil. Syarat material itu disebut dengan syarat subjektif karena menyangkut subjeknya, yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dan yang kedua syarat formil atau disebut dengan syarat objektif. Kalau syarat material ini, maka dapat saya jelaskan pertama, dia harus asas monogami. Ingat, monogami di sini nanti akan ada perbedaan dengan hukum perkawinan dalam KUH Perdata. Nanti akan saya jelaskan. Monogaminya ini monogami relatif atau bahasa kadang-kadang disebut monogami yang dapat disimpangi atau monogami terbuka. Kemudian masih syarat material dalam perkawinan, persetujuan bebas kedua belah pihak. Ini bisa dilihat di pasal 6.
Kemudian yang keempat, mencapai batas umur. Tadi sudah disebutkan laki-laki 19, perempuan 16. Kemudian yang keempat, lewat masa iddah. Bisa dilihat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan atau pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975. Yaitu 30 hari apabila perkawinan putus karena kematian. Ini bukan 30 hari, jadi 300 hari. Jadi 300 hari. ,130 hari. Maaf, jadi saya menegaskan 130 hari. Arba'ata ashhuri wa asra. 130 hari. Jadi 4 bulan 10 hari. Kemudian kalau putus karena perceraian itu 90 hari atau 3 kali masa kuru. Kuru itu masa sucian. Kalau yang perempuan masih hamil ya tunggu sampai melahirkan. Kemudian tidak terhalang oleh larangan perkawinan. Ini yang kelima, masih syarat materi. Kalau syarat formilnya itu harus ada pemberitahuan dilangsungkan perkawinan, kemudian pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada papan yang disediakan di kantor pencatatan perkawinan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya tentang pencegahan perkawinan. Jadi perkawinan itu bisa dicegah. Bisa dilakukan pencegahan. Bisa dilihat dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan. 1. Jika tidak memenuhi syarat perkawinan. Jadi nggak memenuhi syarat perkawinan. Baik syarat, terutama sekali tentu syarat material ya. Syarat material. Tentu syarat material. Yang kedua, tidak di bawah pengampuan, kuratele atau kurasel. Ini bisa dicegah. Kemudian ada ikatan perkawinan dengan orang lain. Masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain. Yang calon mempelai prianya ternyata ada ikatan perkawinan dengan wanita lainnya. Ini bisa dicegah. Siapa yang mencegah? Iya, wanita yang lainnya tersebut atau istrinya tersebut. Jadi bisa dicegah. Kemudian batalnya perkawinan. Batalnya perkawinan bisa dilihat dalam pasal 22 dan seterusnya. Jadi kalau tadi pencegahan sebelum perkawinan, ada ikatan perkawinan, sekarang udah ada ikatan perkawinan bisa dibatalkan. Pertama, bisa dilihat dalam pasal 22 jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Kemudian ada ikatan perkawinan dengan orang lain. Ini bisa tadi dicegah juga bisa. Kalau sudah terjadi bisa minta pembatalan. Tentu minta pembatalan biasanya pihak-pihak yang merasa dirugikan ya. 3. Tidak memenuhi rukun perkawinan. Bisa dilihat dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam. Juga tidak di muka PPN, pegawai pencatat nikah yang berwenang, atau PPK. Yang keempat, di bawah ancaman atau salah sangka. Ini bisa juga menyebabkan batalnya perkawinan. Di bawah ancaman, bisa saja calon mempelai wanita itu memang di bawah ancaman supaya mau menikah dengan laki-laki yang mengancamnya tersebut. Ini namanya di bawah ancaman atau salah sangka. Nah, ini salah sangka seperti drama saja ya, salah sangka. Lanjutkan kembali tentang putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya. Jadi putusnya perkawinan itu bisa dilihat dalam pasal 38 dan seterusnya. Putusnya perkawinan, 1 karena kematian. Jadi salah satunya mati, apakah suaminya atau istrinya, berarti ya terjadi putusnya perkawinan. Yang kedua, perceraian, cerai. Atas putusan pengadilan. Jadi ada 3 putusan perkawinan, 1 mati atau kematian, kedua ya cerai. Yang ketiga atas putusnya pengadilan, contoh perkawinan yang pasah. Perkawinan pasah itu atas putusan pengadilan.
Tidak karena kematian, tidak karena cerai, tetapi memang pengadilan memutuskan ini mesti pasah. Ternyata misalkan nih, kasuistik. Misalkan diketahui dengan data-data yang valid secara hukum dan bukti-bukti yang memang bisa dibuktikan bahwa ternyata dia adalah punya hubungan kakak adik misalkan, karena terlepas di daerah yang jauh gitu, ternyata suatu saat dapat dibuktikan secara bukti-bukti yang kuat, ya otomatis perkawinannya putus. Dan otomatis ini tentu ya dengan putusan pengadilan ya, tidak otomatis begitu saja, tapi maksudnya dengan putusan pengadilan. Kita lanjutkan. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau penjelasan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975. Dari A sampai dengan F itu ada menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian. Jadi putusan perkawinan ini karena alasan-alasan perceraian. Alasan-alasan perceraian itu, jadi kalau cerai itu bisa dilakukan, itu ada alasan-alasannya. Pertama, berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan. Ini bisa cerai ini. Tentu cerainya mengajukan ke pengadilan ya. Kemudian meninggalkan pasangannya 2 tahun berturut-turut. Dalam Islam ada sigot ta'liq, sedangkan di luar Islam tidak ada. Di dalam Islam tuh kalau Anda nanti lihat prosesi akad nikah itu kan setelah adanya akad maka baca sigot ta'liq tuh. Jadi udah jadi suami, kalau Anda lihat prosesi akad nikah itu baca sigot ta'liq tuh, baca sigot ta'liq. Jadi cerai yang dia digantungkan kepada sigot yang diucapkan oleh suaminya. Kemudian mendapatkan hukuman 5 tahun dan lebih. Ini istri bisa, misalkan suaminya mendapatkan hukuman 5 tahun atau lebih atau lebih gitu, itu bisa mengajukan perceraian. Kemudian kekejaman dan penganiayaan berat. Ini bahkan bisa jadi pidana, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian cacat badan atau penyakit. Dalam Undang-Undang Kesehatan sudah dikenal adanya premarital. Kemudian yang keenam, terus-menerus jadi perselisihan dan pertengkaran. Ini yang paling banyak nih. Jadi alasan istri mengajukan gugatan cerai ini memang yang paling banyak adalah alasan yang keenam ini, terus-menerus jadi perselisihan dan pertengkaran. Kita lanjutkan. Kedudukan anak. Jadi kedudukan anak dalam hukum perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, pasal 42. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, pasal 43. Namun pasal 43 perlu diingat, ini sudah di judicial review oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2012. Anak luar nikah juga memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya dan keluarga ayah kandungnya. Jadi ini melindungi hak asasi anak. Sekarang perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sahnya perkawinan bisa dilihat di pasal 19 sampai 30 KUH Perdata. Jadi pasal 19 sampai 30 KUH Perdata itu bahwa syarat perkawinan itu ada syarat intern, ada syarat ekstern. Syarat intern ada yang mutlak, ada yang relatif. Syarat intern mutlak, syarat intern relatif. Yang mutlak itu ada 5 syarat perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan syarat intern yang relatif ada 4. Syarat intern yang mutlak itu ada 5. Yang pertama, asas monogami mutlak. Itu bisa dilihat di pasal 27 KUH Perdata. Kemudian persetujuan kedua belah pihak, pasal 28. Yang ketiga, mencapai batas umur tertentu. Untuk laki-laki 18 tahun, untuk wanita 15 tahun, pasal 29 BW. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan 1916. Kemudian lewat masa tunggu bagi wanita yang ingin menikah lagi, yaitu 300 hari. Ya, ini tadi karena saya
kelibet nih di bahasa ini. 300 hari itu KUH Perdata. Kalau dalam undang-undang perkawinan dia lebih rinci. Kalau meninggal kalau meninggal suaminya itu masa tunggunya itu 130 hari. Arba'at asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. 130 hari. Sedangkan kalau masih hidup, cerainya itu masih hidup. Tadi kan cerai mati, cerai hidup itu berbeda, yaitu 3 sucian. Tadi udah dijelaskan, nggak perlu lagi kembali. Kita lanjutkan. Kemudian memperoleh izin kawin pasal 35 BW. Sedangkan yang intern relatif, ini intern relatif maksudnya suatu keadaan tertentu mereka dapat melangsungkan perkawinan. Kalau tadi kan mutlak, kalau ini mutlak yang intern mutlak, kalau ini yang intern relatif. Jadi suatu keadaan tertentu mereka dapat melangsungkan perkawinan. Ada 4 larangan perkawinan karena adanya hubungan kekeluargaan. Karena yang kedua karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Yang ketiga larangan perkawinan karena salah satu pihak dijatuhi hukuman oleh hakim karena terbukti melakukan zina pasal 32 BW. Yang keempat larangan perkawinan karena adanya perkawinan terdahulu pasal 33 BW. Syarat ekstern ini formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum maupun pada waktu. Jadi sebelum maupun pada waktu mereka melangsungkan perkawinan. Salah satu yang termudahnya misalnya harus misalnya pendaftaran ke kantor catatan sipil KCS. Jadi ada perbedaan kalau dalam undang-undang perkawinan, ini hukum perkawinan, itu asasnya monogami relatif atau dapat disimpangi atau terbuka. Sedangkan kalau dalam BW atau KUH Perdata itu monogami mutlak. Kalau mutlak ya tidak boleh, tetapi kalau dalam undang-undang perkawinan dia masih boleh dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Jadi seorang suami boleh beristri lagi dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Pastinya dengan izin dari istrinya atau karena ada alasan-alasan seperti yang tadi udah dikemukakan di awal, tidak diulang lagi. Sebab-sebab putusnya perkawinan dalam KUH Perdata, kematian sama seperti undang-undang perkawinan, kepergian suami atau istri selama 10 tahun. Kalau tadi ada putusan pengadilan ya di penjara tuh 5 tahun atau lebih. Kalau ini kepergian suami atau istri selama 10 tahun. 10 tahun betul-betul tidak waktu putus-putus ya, continue gitu. Kemudian akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun. Pisah rumah. Yang keempat perceraian. Ini putusnya perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada yang penting tentang kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan. Kekuasaan orang tua bisa dilihat di pasal 298 dan seterusnya. Menurut KUH Perdata sampai dewasa atau telah kawin. Kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat karena menyalahgunakan kekuasaannya, mengakibatkan kewajibannya berkelakuan buruk, berbuat pidana terhadap anaknya. Ingat ya, jadi orang tua kekuasaan bisa dipecat. Kemudian tentang perwalian, ini juga penting, nanti terakhir pengampuan, lihat di pasal 331. Jadi perwalian itu terjadi karena putus perkawinan orang tuanya atau meninggal orang tuanya. Jadi putus perkawinan orang tuanya itu udah terjadi perwalian. Apakah walinya oleh bapaknya atau walinya oleh ibunya yang telah cerai. Atau meninggal orang tuanya, itu juga disebut perwalian dalam KUH Perdata. Kemudian perwalian itu sampai dewasa atau telah kawin. Kemudian masih tentang perwalian, wali dapat melepaskan diri meminta permaafan karena telah usia 65 tahun. Jadi kalau udah tua boleh juga minta permaafan, melepaskan diri, nggak mau jadi wali lagi. Dan seterusnya. Pengampuan bisa dilihat pasal 433.
pengampuan sudah dibahas di kesempatan yang lalu, tapi tentang pengampuan itu sampai kapan? Setelah dia dewasa. Penting ini dibaca tentang dalam KUH Perdata ini, penting dibaca tentang perbedaan anak sah, anak alam, anak zina, anak sumbang. Ini penting nih. Jadi anak sah, anak alam, anak zina, anak sumbang. Mungkin dalam kesempatan nanti yang lain saya akan khususkan menjelaskan tentang anak sah, anak alam, anak zina, dan anak sumbang. Itu dalam KUH Perdata penting disampaikan. Oke. Kelihatannya waktu sudah 30 menit tentang harta bersama. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain nanti, tetapi kalau ingin melihat saya akan sampaikan pasal-pasalnya saja. Bisa lihat dalam kompilasi hukum Islam pasal 96, 97, 157 kompilasi hukum Islam. Kemudian lihat perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian lihat harta benda dalam perkawinan pada pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Ini tentang harta bersama nih. Kemudian lihat mahar pada pasal 30 kompilasi hukum Islam. Kemudian juga bisa dilihat nikah beda agama dalam pasal 44 kompilasi hukum Islam dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Oke, saya kira sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu terbatas. Nanti dalam kesempatan lain saya akan fokus juga tambahan tentang anak alam, anak sah, anak alam, anak zina, dan anak sumbang. Billahi taufik wal hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kata yang kelibet-kelibet sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.